Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tuliskan harapan dan keinginan kalian di kolom komentar ya. Semoga apapun yang kalian impikan segera terkabul. Buat kalian yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe sekarang juga, agar kami lebih semangat berbagi kisah yang inspiratif, unik, dan menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas kisah tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga dari umat Nabi Muhammad SAW. Penasaran dengan kisahnya? Yuk, langsung saja kita mulai. Neraka adalah tempat yang penuh kesengsaraan yang diperuntukkan bagi manusia yang durhaka. Dahsyatnya siksaan api neraka banyak diungkapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Salah satu hadis menggambarkan betapa pedihnya siksaan tersebut, bahkan yang paling ringan sekalipun. Hanya dengan ujung tumit menyentuh bara api neraka, panasnya sudah cukup untuk membuat ubun-ubun mendidih. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka di hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di ujung kedua tumitnya dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya." Akan tetapi, ada kisah unik tentang orang yang masih melakukan zikir atau wiridan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dirinya sudah menjadi penghuni neraka. Bagaimana kisahnya? Simak ulasan selengkapnya. Di dalam hadits qudsi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika hari kiamat telah terjadi, maka malaikat Jibril alaihissalam berkeliling selama 4.000 tahun. Tiba-tiba ia mendengar dari arah neraka suara laki-laki dari umat Muhammad yang berkata, 'Ya Hannan, ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai Allah yang Maha Pengasih, wahai Allah yang Maha Pemberi, wahai Allah yang Maha memiliki keagungan dan kemuliaan.'" Rasulullah SAW melanjutkan, "Kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang dan bersujud di samping arsy. Ia bermunajat dalam sujudnya, 'Ya Allah, saya mendengar di neraka suara laki-laki dari golongan orang-orang muslim yang berkata, 'Ya Hannan, ya Mannan,' sejak 40.000 tahun. Saya mengenali laki-laki itu kalau ia adalah termasuk salah satu dari golongan umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sesungguhnya engkau tahu ya Allah, hubungan pertemanan antaraku dan Muhammad. Saya ingin berbuat baik kepada Muhammad. Sesungguhnya laki-laki dari umatnya itu berada di neraka. Jadi berilah saya izin untuk mensyafaatinya." Allah yang Maha Agung berkata, "Aku memberimu izin untuk mensyafaatinya dan aku pasrahkan ia kepadamu. Temuilah malaikat Malik penjaga neraka dan katakan kepadanya agar ia mengeluarkan laki-laki itu untukmu dan menyerahkannya kepadamu." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam segera menemui malaikat Malik dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah memasrahkan si Fulan kepadaku. Keluarkanlah ia dari neraka dan serahkan ia kepadaku." Kemudian Malik masuk ke dalam neraka dan mencari laki-laki itu selama 1000 tahun, tetapi ia tidak menemukannya. Kemudian ia keluar dari neraka dan berkata, "Hai Jibril, sesungguhnya Jahannam telah berkobar-kobar menjadikan besi seperti batu dan menjadikan manusia seperti besi. Aku tidak bisa menemukan laki-laki itu." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang dan bersujud di samping arsy untuk yang kedua kalinya. Ia bermunajat, "Ya Allah, Malik belum bisa menemukan laki-laki itu. Di manakah ia berada?" Allah menjawab, "Hai Jibril, temuilah Malik dan katakan kepadanya kalau laki-laki itu berada di jurang ini, lubang ini, dan di dalam sumur ini." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Malik dan memberitahunya bahwa laki-laki itu berada di jurang ini, lubang ini, ujung ini, dan di dalam sumur ini. Lalu Malik masuk ke dalam neraka dan pergi ke jurang yang dimaksud. Setelah sampai di lokasi, ia menemukan laki-laki itu dengan kondisi telungkup, dengan banyak ular dan kalajengking menyelubunginya dan belenggu serta rantai-rantai mengikatnya. Kemudian Malik memegang sebagian anggota tubuhnya. Laki-laki itu benar-benar sudah seperti arang. Malik menggerak-gerakkan laki-laki itu hingga ular-ular dan kalajengking berjatuhan dari tubuhnya. Ia menggerak-gerakkannya lagi untuk yang kedua kalinya, hingga belenggu-belenggu dan rantai-rantai jatuh dari tubuhnya. Kemudian laki-laki itu menoleh ke arah Malik sambil berkata, "Hai Malik, apakah kamu mendatangiku untuk menambah siksa untukku, atau kamu akan menyelamatkanku?" Malik menjawab, "Aku tidak tahu, hanya saja Jibril sedang menunggumu."
Kemudian Malik membawa laki-laki itu dan memberikannya kepada Jibril. Kemudian Jibril membawa laki-laki itu dan pergi menuju ke tiang Arsy. Setiap kali Jibril bertemu dengan makhluk lain, ia berkata, si fulan ini telah berada di neraka Jahanam selama 40.000 tahun. Kemudian Jibril dan laki-laki itu berdiri bersama-sama di samping Arsy. Allah berkata, hai hambaku, bukankah Al-Quran telah jelas bagimu? Bukankah aku telah mengutus Muhammad kepadamu? Bukankah ia telah memerintahkanmu untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran? Laki-laki itu menjawab, sudah, ya Allah. Hanya saja aku telah menzalimi diriku sendiri. Aku mengakui dosaku. Ampunilah aku. Demi kebenaran apa yang telah aku katakan selama 40.000 tahun di neraka. Ya Hanan, ya Manan. Semoga engkau mengampuniku. Allah berkata, aku telah mengampunimu dan aku telah memasrahkanmu kepada Jibril dan aku telah membebaskanmu dari neraka berkat syafaatnya. Kemudian Jibril pergi ke surga dan memandikan laki-laki itu dengan air kehidupan dan air telaga Al-Kautsar. Tanda atau cap ahli neraka hilang dari dirinya. Kemudian Jibril memasukkannya ke dalam surga dan memasrahkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril berkata, hai Muhammad, aku telah melakukan sesuatu yang merupakan peranmu. Beliau pun berkata, iya. Dikisahkan juga suatu ketika Rasulullah SAW bercanda tentang kisah penghuni surga terakhir. Abu Hurairah telah menceritakan bahwa para sahabat telah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau akan melihat Tuhan kami kelak pada hari kiamat? Maka Rasulullah balik bertanya, apakah kamu sekalian merasa kesulitan melihat bulan pada malam purnama? Mereka menjawab, tidak. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah kalian merasa kesulitan melihat matahari yang tidak ada awan yang menghalangi? Mereka menjawab, tidak. Mendengar jawaban itu, Rasulullah bersabda, seperti itulah kamu sekalian akan melihatnya. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan perkataannya, pada hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka, hendaknya setiap orang mengikuti sesuatu yang disembahnya selama di dunia. Oleh karena itu, orang yang menyembah matahari mengikuti matahari, orang yang menyembah bulan mengikuti bulan, dan orang yang menyembah berhala mengikuti berhala. Sedangkan orang-orang munafik dari kalangan umat Muhammad tetap berdiri di tempat dan tidak bergerak sama sekali, karena yang disembah oleh mereka tidak jelas. Kemudian Allah mendatangi kaum muslimin dalam wujud yang tidak dikenali oleh mereka. Seraya Allah berfirman kepada mereka, aku ini adalah Tuhanmu. Mendengar itu, mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari bujuk rayumu, dan kami akan tetap berdiri di tempat ini sampai datang kepada kami Tuhan kami yang sebenarnya. Kemudian Allah datang kepada mereka dalam wujud yang mereka kenal, dan Allah berfirman kepada mereka, aku ini Tuhanmu yang sebenarnya. Pada saat mereka mendengarnya, dan mereka merasa yakin bahwa itu Tuhannya, maka mereka berkata, engkaulah Tuhan kami yang sebenarnya. Setelah itu mereka mengikutinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah titian yang membentang di atas api neraka. Maka aku Rasulullah SAW dan umatku menjadi umat yang pertama menyeberangi titian itu. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang dapat berbicara selain para rasul, di mana ketika itu para rasul berdoa, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Sementara di dalam neraka Jahanam terdapat besi-besi yang melengkung bagaikan lengkungan pancing, seperti duri pohon sa'dan, nama bagi pohon yang berduri. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang hadir, apakah kalian pernah melihat duri pohon sa'dan? Mereka menjawab, ya. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW bersabda, seperti itulah besi-besi yang melengkung itu, hanya saja besarnya tidak terkirakan, dan hanya Allah yang mengetahui ukurannya. Besi-besi inilah yang kelak akan mengait orang-orang yang sedang meniti titian itu sesuai dengan kadar dosa masing-masing, di mana orang yang teguh dengan amalnya akan selamat dari kaitannya, sementara orang yang berdosa akan terkait atau tersangkut, tetapi akhirnya dilepaskan. Setelah Allah selesai mengadili hamba-hambanya, dan dia berkehendak mengeluarkan penghuni neraka dengan rahmatnya, maka Allah memberikan perintah kepada para malaikatnya untuk mengeluarkan mereka yang patut mendapat rahmatnya, yaitu orang yang tidak pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun selama hidup di dunia.
Di antara orang yang patut mendapatkan rahmat-Nya adalah orang yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Kemudian para malaikat yang mendapat perintah itu segera mengenali mereka, dan mereka mengenalinya melalui tanda bekas sujud yang ada pada kening mereka. Karena hanya bekas sujudlah bagian tubuh manusia yang tidak akan hangus dibakar api neraka, di mana Allah telah mengharamkan api neraka untuk membakarnya dan menghanguskannya. Kemudian para malaikat segera mengeluarkan mereka dalam keadaan yang sudah pada hangus, lalu disiramkan ke tubuh mereka air kehidupan atau air pemulihan. Akibat siraman air kehidupan itulah, akhirnya mereka tumbuh dan pulih kembali seperti sedia kala bagaikan tumbuhnya biji-bijian setelah terjadi banjir besar, di mana mereka tumbuh dalam keadaan masih muda dan besar. Setelah Allah selesai mengadili dan memvonis di antara hamba-hambanya, tiba-tiba terlihat seseorang yang masih tertinggal, yang sedang mengarahkan pandangannya ke arah neraka, dan dialah orang yang paling terakhir masuk surga. Kemudian kepada Allah dia memohon, "Wahai Tuhanku, palingkan mukaku dari neraka karena baunya telah meracuniku dan kobaran apinya telah membakarku." Permohonan itu diulanginya berulang kali, dan akhirnya Allah berfirman kepadanya, "Seandainya aku mengabulkan permintaanmu ini, apakah kiranya kamu tidak akan mengajukan permohonan yang lain?" Maka orang itu menjawab, "Tidak." Kemudian dia berjanji dengan sungguh-sungguh kepada Allah bahwa dia tidak akan mengajukan permohonan apapun lagi. Akhirnya permohonan itu dikabulkan Allah, di mana Allah memalingkan muka orang itu dari neraka. Akan tetapi, ketika dihadapkan ke arah surga dan dia menyaksikan kemegahan yang ada di baliknya, maka dia terdiam dalam beberapa saat, lalu dia memohon kepada Allah, "Wahai Tuhanku, sampaikanlah aku ke dalam pintu surga." Mendengar hal itu, Allah berfirman kepadanya, "Bukankah kamu telah berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa kamu tidak akan memohon lagi kepadaku selain permohonanmu yang telah aku kabulkan tadi? Celakalah kamu, wahai anak Adam. Kamu telah memungkiri janjimu sendiri, dan aku tidak akan mengabulkan permohonanmu ini." Akan tetapi, dia tetap memohon kepada Allah untuk dikabulkan permohonannya, sehingga Allah berfirman kepadanya, "Seandainya permohonanmu ini aku kabulkan, apakah kamu tidak akan memohonnya lagi kepadaku?" Orang itu menjawab, "Demi kemuliaanmu, sungguh aku tidak akan mengajukan permohonan lagi." Kemudian Allah mengabulkan permohonannya itu. Allah membawanya ke depan pintu surga. Setibanya di depan pintu surga, Allah membuka pintu surga itu lebar-lebar sehingga orang itu melihat keindahan dan kebahagiaan yang ada di dalamnya. Menyaksikan itu, orang itu terdiam beberapa saat, lalu memohon kepada Allah, "Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga." Mendengar itu, Allah berfirman kepadanya, "Bukankah kamu telah berjanji bahwa kamu tidak akan mengajukan permohonan lagi kepadaku setelah permohonanmu yang tadi aku kabulkan? Celaka kamu, wahai anak Adam, kamu telah memungkiri janjimu sendiri, dan aku tidak akan mengabulkan permintaanmu itu." Akan tetapi orang itu terus-menerus memohon kepada Allah, "Wahai Tuhanku, janganlah kiranya hambamu ini menjadi orang yang paling celaka." Kemudian ia mengulang-ulang permohonannya, sehingga hal itu menyebabkan Allah tertawa. Allah berfirman kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga." Pada saat orang itu masuk ke dalam surga, Allah berfirman kepadanya, "Sekarang angankanlah segala keinginanmu." Kemudian orang itu memohon kepada Allah dengan mengajukan berbagai macam keinginannya dan mencita-citakan berbagai macam kenikmatan, sampai Allah mengingatkannya kepada dia berbagai kenikmatan yang tidak diketahuinya. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Nikmatilah olehmu kemewahan dan kenikmatan yang telah disediakan ini, bahkan akan ditambah lagi dengan berbagai kenikmatan sebanyak itu pula." Atta bin Yazid berkata, ketika Abu Sa'id Al-Khudri mendengarkan Abu Hurairah menuturkan hadits itu, tidak ada bagian dari hadits itu yang dipertanyakannya, selain firman Allah terhadap orang tadi, "Nikmatilah olehmu kemewahan dan kenikmatan yang telah disediakan ini, bahkan akan ditambah lagi dengan berbagai kenikmatan sebanyak itu pula." Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Wahai Abu Hurairah, apakah kenikmatan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat?" Abu Hurairah menjawab, "Aku tidak mengetahuinya, selain aku mendengarnya seperti itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, kemewahan dan kenikmatan yang telah disediakan ini bahkan akan ditambah lagi dengan berbagai kenikmatan sebanyak itu pula." Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Aku bersumpah bahwa aku telah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
di mana beliau bersabda, "Nikmatilah olehmu kemewahan dan kenikmatan yang telah disediakan ini, bahkan kenikmatan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat dengan berbagai kenikmatan sebanyak itu pula." Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.